Najjalana kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala Taurata wal Injil. Ya, kalau saya lihat dia membaca ayat Al-Quran, bahasa Arabnya nggak benar. Saya nggak percaya dia pandai berbahasa Arab. Ya, kalau diuji oleh teman-teman dari pondok pesantren, nggak akan bisa. Islam ini adalah agama yang pembohong. Inilah hukum-hukum Islam ini dari kitab karangan ini. Ini kitab karangan, bro. Nah, kitab kuning itu mengajarkan begitu baiknya untuk cara kita bermuamalah dengan semua agama yang mengajarkan tentang moral, akhlak, bagaimana kita berhubungan satu sama lain juga ada ya di kitab kuning. Tapi saya kira secara umum sudah memenuhi syarat unsur-unsur pasal 156A KUHP atau pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Itu saya kena ya. Ini karangan manusia. Malu nih. Bahkan lebih jauh harus diperiksa juga ini kesehatan kejiwaannya. YouTuber Muhammad Kece yang dinilai telah menistakan agama Islam akhirnya buka suara. Ia rupanya kini sudah tahu dirinya mendapat kecaman dari banyak pihak, termasuk MUI alias Majelis Ulama Indonesia, serta Menak Yakut Khalil Kumas. Menanggapi hal tersebut, YouTuber Muhammad Kece pun memberikan pembelaan atas tindakan meresahkannya. Ia menyampaikan pembelaan tersebut melalui video YouTube yang berjudul Muhammad Kece dikecam MUI yang diunggah pada Sabtu kemarin 21 Agustus 2021. Di sana Kece melakukan pembelaan dengan mengatakan alasan pengecaman yang dilakukan karena salah satu ayat Al-Quran. Muhammad Kece dikecam MUI. Kenapa dikecam? Gara-gara surat 73 ayat 19. Tulis Muhammad Kece pada deskripsi video konten YouTube tersebut, dikutip dari terkini.id via Trim pada Minggu 22 Agustus 2021. MKC juga mengakui sudah memperoleh informasi terkait kecaman yang dilayangkan MUI tersebut dengan membacakan sebuah artikel dari situs berita. Tampil dengan mengenakan kopiah hitam dan lambang Garuda Pancasila, Muhammad Kece berdalih tindakannya itu adalah bentuk dari mengeluarkan pendapat dan pikiran secara lisan. Hal tersebut menurut YouTuber Muhammad Kece dijamin oleh Undang-Undang 1945 khususnya dalam pasal 28. Saya ingin menyampaikan bahwa salah satu perwujudan kemerdekaan NKRI adalah kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan seperti ini. Ia juga beralasan dirinya membuat konten tersebut karena berdalih bahwa Indonesia adalah perwujudan dari negara yang berdasarkan pada hukum, bukan atas agama. Ia pun menyadari bahwa setiap warga negara yang melanggar hukum harus mendapatkan hukuman, karena itu berbentuk aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara hukum. Kalau melanggar agama, negara kita bukan negara agama, belanya. Menganggap kecaman datang karena membahas salah satu ayat Al-Quran, Muhammad Kece lalu menampilkan potongan surat yang dimaksud. Di sana ia kembali beralasan bahwasanya masyarakat berhak untuk melihat ayat tersebut. MUI mengecam MKC, mengecam karena ditampilkan di publik. Katanya Quran untuk semua umat manusia, sindirnya. Al-Imran ayat yang ketiga. Yang berbunyi najjalana kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala Taurata wal Injil. Dia Allah menurunkan Alkitab kepadamu dengan sebenarnya dan membenarkan apa yang ada di dalamnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Ya, kalau saya lihat dia membaca ayat Al-Quran, bahasa Arabnya nggak benar. Saya nggak percaya dia pandai berbahasa Arab. Ya, kalau diuji oleh teman-teman dari pondok pesantren, nggak akan bisa. Jadi orang yang nggak bagus, makhrajnya nggak bagus, tasydidnya nggak tahu, gitu ya. Lalu mengangkat buku Imam Nawawi, Al-Bantani. Saya nggak yakin dia paham itu. Coba aja dites nanti. Kita buktikan nanti ya. Nanti kita uji bagaimana mampu nggak dia membaca itu. Tidak menurunkan hadis dan fikih. Makanya orang yang mengikuti hadis dan fikih sekarang berpikir sebelum meninggal jangan sampai rugi dua kali. Udah di dunia miskin, tidak punya apa-apa, mengharapkan surga, ternyata jong, padi jong. Kenapa? Orang berpindah agama kemudian melihat agama sebelumnya sebagai yang rendah ya, inferior, dan kemudian mencoba untuk melihatnya sebagai yang lemah, bahkan menyudutkan. Itu seperti ada kecenderungan nggak cuma ketika masuk Kristen, tapi juga ketika pindah dari Kristen ke agama lain, sehingga menghujat agama sebelumnya, menjelek-jelekan seperti itu. Dan karena Muhammad sendiri tidak masuk surga. Tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Karena Muhammad sendiri dikerumuni jin. Ada ayatnya Muhammad dikerumuni jin.
Muhammad itu dekat dengan jin. Pokoknya saya bongkar budal badil. Kitab karangan manusia, kitab dongeng Arab kita bongkar. Islam ini hanya sebatas politik untuk cari makan dia. Jangan jadi marketing Arab orang Indonesia. Jangan menyebar-nyebar luaskan membangga-banggakan Arab. Tidak ada apa-apanya Muhammad bin Abdullah itu. Makanya di Al-Quran tidak tertulis Muhammad bin Abdullah. Karena Tuhan tahu. Katanya Muhammad itu utusan Allah. Tapi kenapa tidak satupun wahyu yang turun kepada Muhammad? Tidak satupun wahyu yang turun kepada Muhammad. Dalam kesimpulan saya, apa yang dilakukan KC ini sudah bersifat tendensius, tidak senang dengan Islam. Maka dalam hal ini benar bahwa negara kita ini menjamin kebebasan warganya untuk memeluk agama dan kepercayaan menurut keyakinannya masing-masing. Tetapi kalau sudah menghina, mengejek, ya, menebar kebencian terhadap agama lain, maka berlakulah hukum positif kita. Maka dalam konteks ini kami meminta kepada aparat kepolisian untuk segera memeriksa yang bersangkutan, bahkan lebih jauh harus diperiksa juga ini kesehatan kejiwaannya, apakah yang bersangkutan benar-benar sehat atau dalam gangguan. Sebagai informasi, melansir dari Liputan 6, Kandiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono menyatakan telah menerima aduan masyarakat terkait konten yang dibuat oleh Muhammad Kece. Ditipit Cyber Bareskrim Polri akan segera menindaklanjuti permintaan Majelis Ulama Indonesia atau MUI terkait dugaan penistaan agama oleh YouTuber Muhammad Kece. Namun pihak kepolisian juga belum merespon apakah kasus ini telah masuk ke dalam tahap penyelidikan atau belum. Kita tindak lanjuti, ujar Dirtipit Cyber Bareskrim Brigjen Asep Edi Suheri melalui pesan singkat Sabtu 21 Agustus. Sebelumnya, YouTuber Muhammad Kece dikecam karena ucapannya dalam sejumlah video yang disiarkan di YouTube dinilai menistakan agama Islam. Kemudian, Wakil Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Abdul Muiz Ali meminta aparat menangkap YouTuber Muhammad Kece karena dinilai telah menistakan agama Islam. Menurut Muiz, narasi-narasi yang dilontarkan Muhammad Kece berpotensi tinggi memecah belah kerukunan umat beragama. Bahkan narasi tersebut dianggap berpotensi merusak integrasi bangsa. Ucapnya yang melanggar hukum, jika aparat tidak segera menangkapnya khawatir umat Islam akan menampakkan kemarahannya, tutur Muiz Ali. Para ulama dan kiai telah mendatangi SKPT Polda Jawa Timur pada Rabu 21 April 2021 lalu, melaporkan akun YouTube Muhammad Kece atas dugaan penistaan agama. Menurutnya, aksi Muhammad Kece sudah sangat meresahkan. Sementara itu, di antara ucapan Muhammad Kece yang disoal adalah dia menyebut kitab kuning yang diajarkan di pondok pesantren menyesatkan dan menimbulkan paham radikal. Selain itu, dia juga menyebut ajaran Islam dan Nabi Muhammad tidak benar sehingga harus ditinggalkan karena memang Muhammad bin Abdullah ini pengikut jin. Ujarnya dalam tayangan di akun YouTube Muhammad Kece berjudul Kitab Kuning Membingungkan yang diunggah pada 9 Agustus 2021. Dalam video di akun yang sama berjudul Sumber Segala Dusta, Muhammad Kece juga menyebut Muhammad ini dekat dengan jin, Muhammad ini dikerumuni jin, Muhammad ini tidak ada ayatnya dekat dengan Allah. Islam ini adalah agama yang pembohong. Inilah hukum-hukum Islam ini dari kitab karangan ini. Nah, ini dia rukun Islam agar nyadar bangsa Indonesia ini, saudara. Nah, ini dia. Ini dia nih. Nah, ini rukun Islam. Rukun Islam ini dari kitab karangan manusia. Nama pengarangnya Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Salim bin Samir. Nah, ini di sini tertulis namanya. Syekh Salim bin Samir dari Hadramaut, Yaman. Ini kitab karangan, bro. Ini karangan manusia. Malu nih. Kalau tudingannya MTC itu menyampaikan secara generalisasi kitab kuning itu akan membuat orang jadi tidak moderat, tapi cenderungnya adalah akan jadi fundamentalis dan kekerasan ada di situ. Tapi satu pun kekerasan keagamaan yang dari pondok pesantren NU itu tidak saya temukan dan tidak ada karena ajaran kitab kuning itu sendiri yang moderat. Muhammad bin Abdullah juga adanya di sini. Di Quran tidak ada nama Muhammad bin Abdullah. Nah, ini dia. Ini. Nah, yang saya kuning ini silsilah Muhammad bin Abdullah. Jadi nama Muhammad bin Abdullah itu nabinya kitab kuning ini. Nabinya kitab kuning.
Mungkin dia itu sudah mempunyai tendensius pendapatnya sendiri, kemudian dialamatkan kepada kitab kuning itu sendiri. Nah, kitab kuning itu mengajarkan begitu baiknya untuk cara kita bermuamalah dengan semua agama, semua golongan, semua masyarakat yang mengajarkan tentang moral akhlak bagaimana kita berhubungan satu sama lain juga adanya di kitab kuning. Dan yang paling menyakitkan hati ya diantaranya adalah dia merubah-rubah ayat Al-Quran. Surat Al-Fatihah Alhamdulillahirrahmanirrahim dia rubah menjadi Alhamdulillah Yesus Rabbul Alamin. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim dia ganti dengan Bismi Yesus Ar-Rahmanirrahim. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dia berganti menjadi Assalamualaikum warahmatullahi Yesus wabarakatuh. Ini menurut saya ya sudah penghinaan, pelecehan terhadap kitab suci umat Islam. Ini tidak bisa ditolerir, ini tidak main-main ya. Ya umat Islam ya terus terang kalau kitab sucinya dipermain-mainkan, dirubah-rubah ya akan marah gitu. Oleh karena itu bagi saya ya kalau seandainya kepolisian tidak menangkap si kece ini ya agak berat ini situasinya. Terus terang saja ya. Unsur penodaan itu adalah gampang. Apakah sesuatu pendapat ataukah suatu perbuatan itu tidak sesuai dengan ajaran agama tertentu, bukan hanya Islam aja gitu ya. Kalau isinya, substansinya tidak sesuai dengan ajaran suatu agama yang mainstream, karena semua agama kan ada aliran, ada mazhab ya. Tetapi yang diserang itu kan umum gitu ya. Jadi ini sebenarnya saya kira secara umum sudah memenuhi syarat unsur-unsur pasal 156A KUHP atau pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, itu saya kena ya. Untuk kepastian hukum, ya saya kira ini perlu ya proses. Baik. Ya. Kalau tidak ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum gitu ya.